Hai Pisces, apa kabar? Selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono dengan aku sendiri Tori yang akan membacakan kartu untuk kalian di bulan Desember. Dengan ini decknya adalah Ostara Tarot dan nanti akan aku tutup dengan Legendary Lady sebagai oracle-nya. Oke, gimana November kalian? Lebih baik daripada Oktober? Aku rasa begitu karena buatku juga lebih mudah. Seperti kalian sudah berhasil keluar dari sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, karena aku juga begitu. Dan sekarang saatnya untuk maju terus. Oke, kartu kalian dari bulan November adalah di sini Page of Cups, yang artinya kamu sudah kamu udah bikin jadi nol lagi untuk bersikap lebih polos seperti kanak-kanak. Jadi bukan childish tapi innocent ya, lebih innocent, kamu lebih playful, kamu udah nggak merasa terbeban, kamu udah lebih santai berjalan. Tapi sepertinya di bulan Desember energinya adalah Five of Wands, yang ini sepertinya lebih ke pertikaian batin, konflik batin, ada keributan. Kelihatannya sih bukan di luar kamu tapi di dalam diri kamu nomor satu. Jadi kalau kamu meragukan diri kamu sendiri, maka itulah yang akan terbawa energinya dan terjadi di sekitar kamu. Jadi kalau kamu ada konflik-konflik itu, coba masuk ke dalam diri dan benahi di situ cara berpikir kamu kayak gimana. Oke, di sini tantangannya adalah bagaimana kamu balance, menyeimbangkan antara antara logika kamu dan emosi kamu. Itu gimana caranya supaya seimbang, supaya nggak berat sebelah, jangan terlalu emosional tapi juga jangan terlalu logika banget juga sampai kamu tapi ya itu bukan Pisces ya. Pisces itu biasanya lebih ke emosi, tapi coba lihat pakai nalar kamu ya, coba pakai akal sehat, melihat hal-hal itu supaya bisa selalu clear. Nah, di sini alam bawah sadarnya adalah pertikaian lagi. Sepertinya ini adalah yang terbawa dari pikiran kamu dan akhirnya mewujud ke sekitar kamu. Dan di sini ada kartu lagi, The Hermit. The Hermit ini adalah bagaimana kamu terhubung secara spiritual, bagaimana kamu lebih ke dalam diri itu, bagaimana lebih ke mengenal diri kamu sendiri, bagaimana kamu berkesadaran, hidup berkesadaran, mindful, bagaimana kamu lebih lepas dari semua beban. Jadi karena pertikaian itu adalah hasil pikiranmu. Ketika kamu di sini konflik, itu energinya terbawa dan menarik hal-hal yang serupa. Jadi ini akan terjadi. Oke. Nah, kedepannya nih di akhir tahun sepertinya energinya adalah kamu lagi kangen sama sesuatu, kangen sama masa lalu, kamu kangen sama seseorang. Itu mungkin ada orang-orang yang kamu tinggalkan di beberapa bulan kemarin dan itu yang membuat kamu kangen, membuat kamu pengen kembali ke masa itu, tapi ya sudah lewat. Jadi coba kamu bisa make amends, kamu mungkin bisa membangun lagi koneksi dengan orang-orang yang udah kamu putus hubungan itu, atau tidak sama sekali nggak apa-apa, kamu bisa move on, kamu bisa memulai hidup kamu yang baru. Oke, di sini kartu ego kamu adalah Hangman. Sepertinya kamu ada hal yang kamu harus ubah nih, cara berpikir kamu. Kalau kemarin itu membuat kamu stuck, mungkin ini saatnya kamu untuk lebih buka aja, kamu lepasin semuanya supaya kamu nggak stuck lagi gitu ya. Nah, di dekat kamu sepertinya ada orang yang lagi punya banyak tawaran, atau kamu lagi ditawarin sama orang ini A, B, C, D, kamu boleh milih, kamu lagi ditawari oleh semesta mungkin lewat orang ini. Dan mungkin ini orang yang cukup mempengaruhi kamu, entah apapun itu yang kamu pilih,
jangan sampai itu membuat kamu jangan sampai itu karena kasihan atau karena nggak enakan. Jadi pilihlah berdasarkan nurani kamu, berdasarkan hati kecil kamu tuh nyamannya gimana. Jadi kalau kamu harus milih, cari yang paling nyaman di hati. Tapi kalau ternyata kamu disuruh bantu orang ini untuk milih, yaitu kamu bisa bantu kasih lihat pro dan kontra ke dia, dan jangan lupa dengerin ke kata hati itu lebih kemana. Oke, di sini ada kartu ketakutan kamu adalah Ace of Cups. Kelihatannya kamu lagi takut sama hubungan yang baru, kamu takut sama komitmen, mungkin ada tawaran cinta yang baru mungkin, dan itu membuat kamu ketakutan, membuat kamu ragu, membuat kamu gelisah. Tapi kalau kamu udah ngerasa nggak enak, kalau kamu merasa ragu, mendingan mundur. Tapi kalau kamu terus maju pun nggak masalah, itu adalah pilihan kamu, dan itu hanya akan membawa kamu ke pelajaran-pelajaran hidup. Kamu pasti akan belajar banyak dari hubungan-hubungan yang atau keputusan-keputusan yang salah. Jadi nggak masalah kalau kamu jadi nggak ada yang salah dan benar. Buat aku semuanya adalah proses pembelajaran diri. Jadi kalau itu membuat kamu nggak nyaman tapi kamu iyain juga, ya itu adalah kesempatan kamu untuk belajar. Oke, kartu berikutnya adalah Ace of Pentacles, yang kelihatannya akan ada proyek baru nih untuk kamu di akhir tahun sepertinya. Jadi ada proyek baru, atau mungkin juga di pertengahan bulan ada sesuatu yang akan terjadi, ada yang ditawarkan untuk kamu, ada sebuah komitmen baru yang harus kamu lakukan, jalani, atau kamu harus ambil. Dan itu sepertinya hal yang cukup menyenangkan setelah kartu-kartu konflik ini. Ada banyak konflik dan ada perubahan cara berpikir yang harus kamu lakukan untuk mencapai ke proyek baru itu. Entah itu proyek, entah itu rumah, entah itu sebuah keluarga baru, atau hubungan baru dengan keluarga. Bisa dibilang seperti itu. Oke, kartu berikutnya untuk kamu adalah Yemoja, Release. Release itu artinya lepaskan. Jadi apapun yang kamu pikirkan, apapun yang membebani kamu, lepaskan. Karena itu semua hanyalah pikiran kamu, bukan kenyataan. Itu adalah ketakutan kamu, bukan kenyataan. Jadi lihat lagi, apa sih yang betul-betul nyata. Kalau kamu udah tahu mana yang nyata, mana yang ilusi, mana yang nyata, mana yang pikiran, mana yang nyata, mana yang asumsi. Nah, berpeganglah hanya pada kenyataan. Dan apapun itu, ketakutan kamu, praduga, prasangka, apapun itu, dilepaskan supaya kamu bisa mendapatkan yang kamu inginkan ini gitu. Jadi jangan lupa dilepaskan, yang gak penting, belajar untuk fokus atau berpegang hanya pada hal-hal yang penting aja. Oke, seperti itu aja. Semoga akhir tahun kalian menyenangkan dan kita ketemu lagi di tahun depan. Jangan lupa untuk stay happy and stay healthy. Bye.